Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di kedai Mbak Gina, para dwarf merayakan kemenangan Will atas Julius dengan sukacita. Pak Donan yang penasaran kemudian menanyakan apakah Will dapat tawaran dari para pencari bakat. Colette menyahutnya bahwa itu nggak akan mungkin terjadi. Selain karena timnya mengalami perpecahan, mereka juga nggak memenangkan kompetisi. Colette menyalahkan Sion sebagai biang keladi. Meski udah diundang ke sini, tapi Sion menolak mentah-mentah ajakan Will. Tapi semua terbayarkan karena Julius menepati janjinya untuk minta maaf pada seluruh dwarf dan terpaksa bekerja di kedai Mbak Gina. Mumpung ada Pak Wagner, Colette menanyakan kemungkinan pesta ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Pak Wagner hanya menjawab jika semuanya udah terlanjur terjadi. Tapi yang pasti, Will udah ikut turnamen dan menunjukkan kemampuannya. Dan lihat aja besok apa yang akan terjadi. Colette berharap orang-orang mulai berhenti meremehkan Will atas kejadian ini. Dari akademi, para siswa mulai menatap praksis akbar dan eksplorasi dungeon yang akan segera dimulai. Mereka berharap bisa satu tim dengan anggota peraih 3 besar. Will yang sedang berjalan dikagetkan dengan tawaran teman-temannya yang mengajaknya untuk bergabung dengan salah satu tim mereka. Colette menyadari jika ini mungkin yang dimaksud Pak Wagner kemarin. Dia pun segera menghampiri mereka dan berusaha mencegah Will dari tipu daya mereka yang kemarin-kemarin selalu mengolok-oloknya. Tapi Will sendiri merasa senang karena sekarang diakui banyak orang. Cewek ini tiba-tiba aja merayu Will, yang tentu aja membuat Colette cemburu. Dengan nada tinggi, dia melarangnya dengan alasan mereka berdua udah berjanji esok hari. Kejadian tadi benar-benar membuat Colette salting tinggi. Rose dengan sengaja makin menggodanya dan memberinya sedikit tips agar rencana besok berjalan lancar. Will masih sibuk belajar di kamarnya. Kemudian Rosti menanyakan apakah Will akan ke dungeon lagi esok hari. Dengan gugup, Will menjawab bahwa karena kena gendam, dia mengganti rencananya untuk belanja saja. Rosti menduga jika rencana belanja berdua dengan Colette bisa jadi ajang kencan untuk keduanya. Esok paginya, Colette meyakinkan diri jika kali ini rencana kencannya nggak boleh gagal. Dan Ohayo, Colette. Will mengaku ingin datang lebih awal, tapi nyatanya Colette lah yang lebih semangat. Dia kemudian memuji pakaian dan gaya rambut Colette yang nampak berbeda dengan hari biasanya. Tentu aja pujian itu membuat Colette meleleh tinggi. Tapi tiba-tiba Rosti datang dan langsung minta maaf. Dia lalu memperkenalkan diri pada Colette. Colette sendiri bingung, tapi Will menjelaskan jika Rosti memaksa untuk ikut belanja hari ini. Dan Rosti selalu membuat Colette nggak punya kesempatan untuk mendekati Will. Dan saat ada kesempatan untuk berdua aja, Colette coba melampiaskan apa yang jadi keresahannya tadi. Dia mencurigai jika Rosti juga seorang wanita, tapi Will membantah karena dia udah membuktikan sendiri jika ukuran Johnny si Rosti lebih gede darinya. Dan memang begitulah sikap Rosti dari pertama mereka bertemu. Sesaat kemudian Rosti datang dengan 2 minuman. Dia lalu meminta izin untuk minum berdua dengan Will. Colette yang tahu siasatnya dengan segera memberikan miliknya. Lalu Will dibujuk keduanya untuk mengasah pedang dan menemui para dwarf. Setelah Will pergi dengan menghela nafas panjang, Colette segera meluapkan emosinya pada Rosti.
jika dia menganggap Will lebih dari sekedar teman. Dengan nada halus, Rusty menjawab jika dialah orang yang paling mencintai Will, dan cintanya lebih besar dari Colette. Colette pasti nggak terima. Dia bangga, karena selalu pelukan dengan Will 4 tahun yang lalu. Rusty membalas dengan ucapan dia selalu mandi asyik dengan Will tiap malam tiba. Yang tentu aja pertengkaran keduanya membuat orang-orang penasaran. Will yang berjalan sendiri mulai curiga jika keduanya nggak akur. Lalu Liana menyapanya, dia adalah putri sempurna yang melibas semua kredit yang tersedia. Pokoknya sosok spesial yang berlawanan dengan dirinya. Dia meminta Will untuk meluangkan waktunya sebentar dan mengikutinya. ウィルセルフォルト。リアーナ・オーエンザウス。僕とは正反対の雲の上の存在。 Dia diajak ke Cafe Garden. Di sana udah ada Sion, Julius, dan Wignall. Mengingat ini adalah tahun terakhir mereka, praksis akbar akan segera dimulai. Liana ingin membentuk tim dengan mereka semua untuk menyerbu dungeon. Sion dan Julius langsung gak terima dan menanyakan apa maksud semua ini. Will sendiri mempertanyakan keputusan Liana yang gak paham kondisi. 落ちこぼれリアーナ、どういうことだい ダメだったか？ Sion yang masih emosi mencoba untuk menghajar Will lagi, tapi Wignall dengan cepat menggunakan sihir ilusinya untuk meredam suasana. Dia meminta mereka untuk mendengarkan penjelasan Liana terlebih dulu. Liana pun menjelaskan jika memang maksudnya adalah membentuk tim yang beranggotakan penyihir terbaik dan orang yang paling mencolok di festival kemarin. Karena menurutnya Will punya kemampuan unik yang gak mereka punya dan pasti akan berguna di dungeon. Tapi Julius dan Sion langsung membantah penilaian Liana dan menganggap Will gak akan berguna. Sementara Wignall menilai jika mereka berdua bersikap seperti itu akibat kekalahan memalukan yang dialami dari Will. Dia pun menjelaskan faktanya, meski metodenya masih kurang rapi, tapi Will memiliki kekuatan bak dwarf dan kelincahan monster yang membuat pedangnya sanggup memotong tongkat sihir mereka berdua. Julius menyerangnya dengan perbandingan kredit dengan Liana, tapi Wignall mengakui itu dengan cara menghormati setiap keputusan dari Liana. 品性を疑うよ。なんだとリアーナの後塵を拝しているだろそうとも。 Maksud Liana adalah ingin meminta bantuan pada mereka untuk dapat apresiasi, nilai, dan masa depan yang lebih baik untuk menuju puncak menara. Meski udah dapat tawaran dari pencari talenta fraksi petir, tapi Liana menjelaskan jika dia melakukan ini karena sadar akademi ini hanya diisi oleh kaum tertinggal. Dia kemudian mengisahkan jika berasal dari keluarga Owenzaus yang kerap mati muda. Makanya dia harus meraih prestasi mutlak untuk mencegah kehancuran keluarganya. Dia pun berambisi untuk jadi Magia Vendor. Sama seperti semua yang dia pikir juga punya ambisi yang sama. Singkat cerita, hampir semua yang ada menyetujui langkah hebat Liana. Tapi Will masih belum memutuskan. 手元にある効果をこの杯に入れてほしい。より単位を求めるなら賛同するとも。僕は Scene lalu berpindah pada Colette dan Rusty. Sesaat setelah Will muncul, mereka terlihat lega karena sedari tadi mencari Will kemana-mana. Dia kemudian berkata jika saat praksis akbar tiba nantinya, dia akan tergabung dengan tim Liana. Lanjut ke kelas, Pak Wagner mengingatkan jika praksis akbar akan dimulai 10 hari lagi. Strata 7-10 akan dibuka, yang berarti mereka akan melawan monster dengan kredit tinggi. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk dapat 1000 lebih kredit. Dan jika mengalahkan penjaga strata, kredit yang didapatkan akan melimpah. Lalu secara teori, kredit bidang praksis bisa terkumpul maksimal di sini. Pak Edward mengingatkan jika nyawa mereka lah taruhannya. Tahun lalu, 4 siswa tewas di ujian ini. Meski para profesor disiagakan, tapi itu nggak akan cukup mencegah musibah yang nggak tahu seperti apa nantinya. Jangan gegabah dan sembrono, serta buang jauh-jauh ambisi jadi Magia Vendor. Pertahankan saja akal sehat untuk mengukur kekuatan diri. Colette nyatanya nggak mau pisah dengan Will, sementara Rusty, karena dia siswa rekayasawan, maka mereka harus berpisah di sini. Will berterima kasih padanya karena udah dibekali banyak sekali piranti magis. Para panitia menyatakan jika waktunya udah tiba, mereka pun segera mengumumkan peraturannya, dan praksis akbar pun resmi dibuka. 時間だそれではこれより総合実習を開始する Tapi sosok misterius ini nampak nggak suka dengan perintah seseorang hingga memaksanya menghabisi orang ini. Itu dia Jazz rekapan kali ini.
Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.